Dita selaku pengurus Forum Anak Anjuk Jembatan Aspirasi tahun 2025. Nah Sobat Fankes, hari ini kita akan bahas satu topik penting yang super duper penting banget, tapi masih banget sering disepele ini, terutama buat kita para remaja saat ini. Nah pastinya hari ini aku gak sendirian dong. Aku hari ini ditemenin 3 gestar kece yang akan nemenin kita ngulik soal bahayanya nafsa. Oke, langsung aja kita sambut. Yang pertama ada Kak Puri. Halo Kak Puri. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini Kak Puri? Alhamdulillah baik. Oke. Oke, selanjutnya kita sambut gestar yang kedua dari Kak Asti. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, pagi Bunda. Iya. Gimana nih kabarnya hari ini Bunda? Luar biasa hari ini, senang sekali bisa hadir ketemu dengan semuanya yang ada di sini. Ramai ya? Ya ramai banget nih. Aku suka banget ya excitednya dari Bunda. Oke, langsung aja kita lanjut dari gestar yang ketiga kita, Zaki. Halo Zaki. Halo Dita, selamat pagi. Pagi, gimana nih kabarnya hari ini Zaki? Oh Dita, hari ini aku sangat senang sekali bisa diundang di Fankes 6.0 kali ini. Balik lagi Sobat Fankes di bareng aku, Dita, dan juga 3 gestar kece kita di Fankes 6.0. Nah, seperti yang udah aku spill di awal tadi, kita akan bahas terkait nafsa nih, mulai dari penyebabnya, dampak, dan juga upayanya. Apa sih nafsa itu bisa jadi ancaman yang bahaya banget buat remaja di zaman sekarang? Oke, kalau aku bacain aja ya, ini dari data yang ada ini Kak Dita dan juga teman-teman yang ada di manapun berada. Nah ini ternyata kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba ini ternyata adalah masalah sosial. Nah ini menurut dari website Kompas ini, kalau boleh dibacain ya. Karena menurut data dari Badan Narkotika Nasional ini menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba ini terus meningkat dari tahun ke tahun ini Kak. Kemudian terutama di kalangan remaja berusia 15 sampai 19 tahun. Ya, ini kan tentunya bikin miris kita semua ya. Ternyata anak-anak sudah terpapar narkoba. Jadi masa remaja yang seharusnya ini menjadi periode pembentukan karakter gitu ya, berkegiatan yang positif di luar sana. Nah, ternyata harus dirusak dengan narkoba gitu ya. Dan yang pasti ini menjadi sesuatu yang penuh risiko karena ini juga pengaruh lingkungan, karena biasanya anak-anak yang seperti ini tentunya juga bisa menularkan hal-hal negatif tersebut ke temannya yang lain gitu ya. Dan salah satunya yakni adanya tekanan sosial dan juga kurangnya pengawasan dari keluarga ini Kak. Jadi fenomena ini bukan hanya mengancam masa depan si anak itu aja yang terlibat, tapi juga membawa dampak negatif bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi itu adalah bahaya narkoba yang saat ini mengancam kita gitu. Jadi harus benar-benar dihindari gitu. Iya benar banget nih, aku juga setuju banget sama yang udah disampaikan sama Bunda Asti. Kalau dampak negatif dari nafsa itu banyak banget, sehingga seluruh peran dari orang tua dan juga guru itu harus saling bekerja sama untuk mengawasi anak-anak juga. Nah selanjutnya aku mau tanya juga nih terkait dari faktor teman-teman. Biasanya kan ada yang ngajak tuh, kalau semisal ada yang nggak ikut-ikutan nyoba atau nggak konsumsi itu justru nggak ditemenin, padahal itu kan juga termasuk lingkungan toksik ya. Nah menurut Zaki sendiri dan juga Kak Puri nih, gimana cara mengatasi teman-teman yang mulai diajak gitu, padahal kan harusnya mereka bisa nolak ya, gimana nih cara buat nolaknya? Oke Dita, pastinya sebagai bagian dari Forum Anak juga, pasti kita juga perlu untuk teguh pendirian yang pertama Dita. Karena apa? Emang lingkungan kan gak bisa kita atur ya Dita. Tapi kita bisa memilih lingkungan yang baik maupun yang buruk. Sehingga apa? Kita pasti harus memilih yang baik dulu. Dan kalau emang ada lingkungan buruk, kalau bisa kita bisa edukasi juga secara pelan-pelan, tidak secara langsung frontal Dita kayak itu buruk, itu hal yang gak bisa dilakuin. Tapi cara pelan-pelan dulu, contohnya mulai dari rokok nih ya Kak. Jadi kayak kita bilangin, daripada kamu beli rokok, mending dibeliin buat beli makanan yang enak aja, beli jajan, kayak beli makanan yang enak daripada kayak 20.000 atau bahkan lebih nih ya dibuat beli rokok yang bahkan habisnya mungkin gak ada sehari, satu cepat udah habis dan bahkan juga bisa berpengaruh dalam kesehatan kita yang bahkan memburuk juga. Gitu ya. Aku tambahin ya Dita ya. Oke. Bener banget sama yang dibilang Zaki ini tadi. Tapi masalahnya Zaki, dalam pertemanan yang ditanyain Dita ini, ketika kalian mungkin ya dari anak-anak itu nongkrong, itu secara kalau kalian satu circle nih, pasti kan kalian nongkrong seru-seruan
kan nggak mungkin kayak narkoba itu disodorkan dengan kayak mau nggak nih gitu kan. Kayak pernah gitu ya. Iya, kita itu terselubung kan kalau dalam circle-nya anak-anak itu hal itu ditawarkan secara tidak langsung gitu. Iya. Jadi anak-anak merasa kayak oh kamu misal Zaki, oh kamu udah make nih, wah Zaki kok enak nih udah make gitu. Jadi nggak yang ditawarin secara langsung mungkin, tapi melihat Zaki dengan segala permasalahannya mungkin ketika lagi nongkrong kok dia enjoy aja nih sampai pulang malam ngerokok apa, ternyata oh pakai narkoba nih, aku melihat Zaki nih enak, nah aku pengen coba. Jadi mungkin kita harus membatasi ketertarikan di diri kita ya. Jadi nggak orang lain yang harus memberitahu kita, tapi kita harus membatasi juga ketertarikan kita itu sejauh mana sih gitu. Karena itu akan mengakibatkan bahaya di diri kita. Mungkin itu akan lebih mencegah gitu ya, daripada jangan pakai ini, kayaknya kurang relevan Zaki ini. Tolong Jadi emang diawali dari diri sendiri dulu. diri sendiri dulu harus membentengi itu gitu. Betul. Oke, jadi karena kan remaja sekarang juga labil ya, kadang mereka tuh gengsi atau ikut-ikutan aja sekedar kepo. Kalau dari pengalaman Bunda Ati juga pernah nggak sih nemuin kayak gitu? Kalau aku sih lebih ke preventif ya, misalnya kita itu harus benar-benar bisa memilih circle pertemanan. Karena circle pertemanan yang salah itu akan membuat kita terperosok ke sesuatu yang negatif ini, Kak Dita dan juga teman-teman semuanya. Karena biasanya orang-orang yang memakai narkoba dan melakukan hal negatif ini secara tidak langsung ini kelihatan. Misalnya nih, dia tuh lagi malas belajar, kemudian sering bolos sekolah, nah kayak gitu. Terus kemudian dia ini agak membangkang sama orang tuanya, nah seperti itu. Jadi ciri-ciri seperti itu, atau kira-kira ketika kita kenal dengan seseorang, oh dia ini kayaknya punya racun yang negatif ya, nah sebaiknya kita hindari aja. Atau dia ini orangnya suka nongkrong gitu ya. Kalau mungkin mau ke kafe, oke, sesekali ya beli kopi atau beli apa gitu boleh lah. Tapi kalau setiap hari nongkrong gitu ya dan melupakan belajar, nah kayaknya ini membuat kita pun jadi tertular untuk ikutan hal-hal seperti itu. Nah sebaiknya dihindari juga. Jadi kalau aku sih lebih selektif untuk memilih pertemanan. Selain yang sudah disampaikan oleh Kak Zaki tadi, benar-benar tegas menolak, kayaknya aku enggak deh gitu. Dan kemudian karena mereka ini Kak Dita melakukan hal-hal yang sifatnya ini kriminal ya, karena narkoba ini bersifat kriminal. Jadi ketika kita itu tegas untuk menolak, mereka pun biasanya juga nggak akan, ayo aku paksa gitu ya. Kecuali kita memang ikut dalam circle pertemanan mereka, karena udah dianggap teman, bestie nih, jadi udah percaya, kemudian baru ditawari gitu. Kayaknya kurang relevan seperti yang disampaikan oleh Kak Puri tadi. Kalau misalnya kita nggak kenal deket-deket banget, tapi udah ditawarin gitu ya. Karena ini mereka ini tindakan kriminal. Jadi mereka pun sebenarnya para pemakai narkoba ini sebenarnya ada ketakutan. Bahkan untuk pemakai yang benar-benar sudah ibaratnya sudah sering memakai narkoba, ini biasanya mereka juga ada paranoid gitu ya. Jadi paranoid terhadap suara, paranoid terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi ada ciri-ciri khusus tertentu ketika mereka ini benar-benar menyendiri itu sih. Jadi memang salah satu hal yang harus kita lakukan ini selektif itu tadi, memilih teman. Nah itu penting banget gitu. Oh jadi gitu ya Bunda, kita harus punya kesadaran diri masing-masing dari diri kita sendiri, terus juga selektif dalam pertemanan. Betul banget. Oke, terus kalau dari pengalamannya Zaki nih, kan Zaki udah sering banget kan jadi konselor ataupun edukasi teman-teman. Nah pengalaman Zaki di lapangan sebagai duta genre dan juga fantasi, mungkin upaya apa aja sih yang udah pernah dilakuin Zaki untuk mencegah teman-teman supaya nggak mengonsumsi nafs ya? Oh gitu, pastinya aku udah beberapa kali mengikuti kegiatan dan juga melakukan kegiatan yang emang berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan terkait nafsu ini sendiri ya. Contohnya yang pertama aku udah melakukan semacam edukasi melalui genre juga. Kita di genre ada atau program kerja yang namanya genre roadshow. Jadi kita ke sekolah-sekolah tertentu dan mengedukasi. Namun ya memang substansinya pembahasan tidak hanya di genre mengenai nafsu aja, tapi juga mengenai mungkin kesehatan reproduksi, permasalahan terkait kesehatan dan lain-lainnya. Sehingga ya memang sudah saya lakukan untuk kedepannya, dan pastinya untuk sekarang ini pastinya yang pertama aku lakuin adalah menjadi contoh untuk teman-teman sekalian juga. Karena emang apapun kan kita mulai dari diri sendiri ya Kak Dita ya, baru bisa kita salurkan ke teman-teman sekalian semuanya gitu Dita. Oke, keren banget nih yang udah pernah dilakuin sama Zaki. Kalau dari Bunda Asti sama Kak Puri nih, kalau dari Dita sendiri yang udah pernah dilakuin apa aja tuh? Baru saja minggu kemarin ya,
Kak Asti, kita ngadain di Hari Anak Nasional, kita sosialisasi berkampanye di CFD, itu acaranya bersinar ya. Bersinar. Nah, kurang lebih itu juga isinya adalah kampanye sosialisasi pencegahan nafsa bagi anak-anak gitu. Jadi kita acaranya itu diisi games dan seru sekali ya waktu itu. Betul sekali, dan ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi kita terhadap anak-anak dari usia dini untuk mencegah mereka melakukan kenakalan-kenakalan remaja seperti misalnya internet yang tidak mendidik, kemudian rokok dan juga nafsa. Kemudian Kak Dita, kalau boleh aku tambahkan ya, kalau tadi POV-nya dari Zaki ini yang sebagai seorang anak yang memberikan contoh. Waduh, kalau Bunda Asti punya anak seperti itu pasti senang sekali, udah tahu sendiri ya, udah langsung memberikan contoh gitu ya, pasti senang sekali. Pasti ini menjadi idaman bagi orang tua. Tapi kalau saya rubah POV-nya sebagai orang tua sendiri nih Kak Dita, untuk mencegah anak-anak kita agar terbebas dari narkoba, ini salah satunya adalah semakin mendekatkan diri kepada mereka. Jadi bentuk perhatian, kasih sayang itu ya. Karena sekali lagi narkoba itu sendiri pasti merubah perilaku mereka gitu. Yang biasanya rajin belajar gitu ya. Nah tiba-tiba dia malas, mau ke sekolah malas, mau kemana-mana malas, kemudian semakin menyendiri. Nah itu sebagai orang tua harus tahu, wah ini ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku. Terus biasanya kalau dikasih uang setiap hari, misalnya uang sakunya Dita berapa nih? Kalau sehari biasanya 20.000 sih Kak. Nah, biasanya kalau 20.000 nih sehari, tiba-tiba minta uang ke mamanya jadi 50.000. Nah, ini buat apa? Nah, orang tuanya juga harus tahu. Jadi intinya pendekatan terhadap anak ke orang tua ini sangat penting sekali gitu. Iya, soalnya biasanya pasti orang tua curiga ya Kak, kalau ada yang Betul. beda, bisa dikenalin gitu. Kok biasanya kayak gini, tapi tiba-tiba beda gitu. Ini orang tua yang peka juga ya ini. Iya, harus dong, kan tinggal satu rumah, harus peka, Harus peka. untuk menjaga anaknya. Masalahnya ada beberapa orang tua yang kurang peka Iya. gitu, karena kesibukannya mungkin jadinya memberikan uang saku. Oh mungkin memang anakku ada biaya tambahan ya, mungkin jadi dikasih aja kayak tahu-tahu apa anaknya mah pak aku minta 150.000 gitu, dikasih aja tanpa tahu. Oh mungkin memang buat beli buku gitu ya. Iya. Tanpa bertanya. Nah ini biasanya malah kecenderungan anak yang melakukan kenakalan remaja ini adalah anak-anak yang orang mampu, yang orang tuanya memiliki kesibukan gitu kan. Jadi sehingga ya kan orang tua itu kurang hadir. Iya. Kenapa Zaki bilang benar-benar apakah merasakan? Enggak ya. Enggak ya, jangan. Benar sih, Kak. Coba sudut pandang kamu itu seperti apa? Siap. Kamu gimana tuh? Kalau dari aku sendiri ya Kak, pastinya emang banyak banget temen aku ya, aku gak bisa nyebut ya, tapi emang Oke. mampu sangat cukup, mulai dari secara finansial, fisik dan lain-lainnya. Tapi emang dia tuh kayak salah pergaulan nih Kak. Jadi kayak uangnya yang banyak tuh dipakein buat beli vape, rokok, nah juga ini. main motor gitu sih Kak. Jadi kayak ini. iman-iman banget gitu Kak. Iya, ini lebih relate banget. Jadi Ya. awalnya ini adalah vape ya kan. Iya, benar banget. Enggak, tidak terasa berdosa gitu kan. Beli vape dengan Elektrik ya kan. elektrik kan, maksudnya rasanya enak gitu kayak. Terus kalau vape ini kan salesnya kayak dia itu promosinya tuh kan kayak lebih sehat daripada rokok gitu kan ya. Iya, padahal tidak sama Padahal sekali ya. tidak, itu sama saja Sama berbahayanya gitu. Jadi pijakan utamanya vape. Betul Ini sekali. lebih relate banget sih, aku setuju. Jadi benar ya Zaki ya, dari pengalaman kamu ini melihat teman-teman kamu ini banyak yang karena kurang peka atau kurang perhatiannya dari orang tua sendiri, pokoknya dikasih deh uangnya gitu ya, tapi ternyata disalahgunakan gitu Iya, ya. karena emang banyak banget nih kayak dikasih uang kan ada yang per bulan atau per minggu ya kasih sama iya. anak. Jadi mereka tuh kayak kadang ngabisinnya buat beli yang nggak bener gitu ibu. Bahkan kayak buat benerin motor, buat beli vape, isi vape itu, buat beli rokok. Jadi kayak menurutku sangat gak worth it dan sangat kayak sayang banget. Lebih baik kayak dibeliin buat beli jajan tadi yang aku bilang, lebih makanannya enak, beliin buku dan lainnya kan lebih better ya kayak daripada beli kayak gitu. Bener banget, kalau jajan kan perbaikan gizi ya. Iya, Masa pertumbuhan. sekali Zaki ya. Iya. Oh, aku pikir tadi Zaki tuh mau ngomong ini loh Kak, mau dibeliin, misal dikasih uang lebih, aku mau ini Kak, bimbel ruang guru gitu. Padahal
di makanan ya. Iya, di makanan juga. Perbaikan diri ternyata. Iya, Ya. Dan ini juga menjadi momen kita semuanya tentunya saling mengingatkan gitu ya. Kalau Zaki tadi POV-nya sebagai remaja saat ini gitu kan. Kalau mungkin dari Kak Muri atau dari saya sendiri ini sebagai orang tua. Nah ini gimana sih untuk semakin mendekatkan diri gitu untuk mencegah agar hal negatif itu tidak terjadi di keluarga kita gitu. Oke, jadi pastinya semua orang itu harus punya peran sendiri ya, dari kesadaran dirinya, terus dari temennya, jangan sampai mempengaruhi ke hal-hal yang negatif. Terus dari orang tua juga harus mengawasi. Kalau di sekolah kan biasanya orang tua itu kan guru ya pastinya, jadi guru juga harus bisa mengawasi anak didiknya supaya tidak terjerumus ke situ. Nah, tapi ini Kak, kadang tuh aku juga nemuin nih beberapa teman yang bilangnya tuh aku cuman kepo Kak, aku ingin nyoba sekali aja. Tapi sebenarnya seberapa bahaya sih Kak pola pikir yang seperti itu? Nah ini dah awal mula nerakanya bagi anak-anak mungkin. Serem banget nih Kak. Serem banget, seserem itu. Jadi sebenarnya manusia ini kan diciptakan dengan kelebihannya, yaitu adalah aktivitas berpikir, ya kan. Nah dari usia kalian ini ya kan, SMP, SMA itu adalah awal mula keingintahuan, kuriositasnya itu tinggi terhadap dunia. Jadi kan kalian tuh tanpa pengalaman, ya kan? Dibekali dengan suguhan beraneka keenakan dunia gitu kan, berteman gitu kan, terus jajan dan something dan sebagainya. Nah, alangkah baiknya kuriositas ini kita alihkan untuk, ya kalau idealnya ya itu kurios terhadap pengetahuan, lagi-lagi ya kan, kurios terhadap pengetahuan. Jadi kalian mendalami, misal lagi overthinking, kalian baca buku psikologi, mantap ya. Nah tapi overthinking ini, ketika kalian mengalami overthinking, kalian alihkan kepada cari teman-teman yang enak nongkrong, kemudian kalian diajak lah ngerokok dan lain sebagainya. Nah ini awal mula kuriositas itu tidak teralihkan ke hal yang baik gitu. Jadi sebenarnya kuriositas ini hal yang baik gitu. Ini bukan hal yang salah gitu. Itu nature-nya manusia gitu, nature-nya di kalian. Tapi bagaimana kalian mengalihkan kuriositas itu ke sesuatu yang benefit di diri kalian gitu. Coba kalian jadi kepo fisika gitu ya kan? Iya benar. Itu ada fisika. Iya itu Tapi Kak Muri, sayangnya saat ini begitu derasnya arus informasi yang ada kan, itu dia yang membuat jadi banyak hal-hal yang menjadi kayak gini. Ini standarnya TikTok tuh kayak gini ya. Oke, padahal kita sendiri itu banyak hal-hal yang mungkin kurang baik yang sudah dipaparkan dari media sosial itu sendiri gitu ya. Ini memang salah satu dilematis bagaimana kita bisa menggunakan internet dengan bijak gitu kan ya. Nah kembali lagi, kalau aku sih balik ya ke keluarga sendiri, karena memang anak-anak di usia seperti saat ini, karena saya dulu juga gitu, penasaran, apa tuh penasaran gitu ya. Kalau penasaran buku kayaknya jarang. Kalau ada jarang ya gitu. Jadi jarang gitu ya. Jadi kebanyakan memang karena dia itu penasaran dari apa yang terpapar oleh internet. Aduh kok kayaknya enak-enak ya. Terus kemudian apa? FOMO. Nah itu Nah, kayaknya ini lagi viral gini deh. Ini lagi viral seperti ini deh. Kayaknya kalau aku gitu enaknya gimana ya? Nah, seperti itu. Nah, biasanya untuk mengatasi rasa-rasa penasaran tersebut, sebenarnya kita tidak melarang untuk mencari tahu, tapi mencari tahu pada ahlinya gitu ya. Jangan mencari tahu sendiri kemudian dicoba. Nah, ini adalah hal yang berbeda gitu. Misalnya kalian ingin cari tahu tentang narkoba, boleh banget gitu ya. Tapi cari tahu tentang apa sih narkoba itu, bahayanya seperti apa, jenis-jenisnya apa saja, dan kemudian kalian sebaiknya juga tahu bahwasanya akibat dari pemakaian narkoba itu seperti apa. Nah, itu harus cari tahu gitu ya. Itu penting. Nah, tapi beda lagi kalau kalian mencobanya. Nah, ibarat kata sudah tahu ini hal buruk tapi dicoba. Nah, ini bukan lagi soal keingintahuan, tapi soal apa ya? Nah, ini adalah soal kebodohan gitu. Kalau sudah mencoba itu ya, akan udah enak
enak nih rasanya gitu ya. Karena emang hal-hal negatif itu seringkali dibalut dengan sesuatu yang enak gitu ya. Padahal kalau kita tahu rokok itu kan berbahaya gitu ya. Mending kayaknya lebih enak jajan cireng sih ya ketimbang ngerokok gitu. Tapi kenapa banyak orang merokok gitu? Nah, karena itu adiktif dan juga terbalut dengan hal-hal yang kayaknya ini bikin penasaran. Ini tuh bikin kita jadi keren kayak gitu. Nah, itu sih kayak anak sekarang tuh menunjukkan rokok kayaknya Apalagi keren nih. betul Kak, di media sosial kayaknya kalau nge-vape gitu kelihatan gue itu keren banget nih gitu. Gitu kan. Apalagi kalau fotonya ya kan pakai asap-asap banyak gitu kan. Oke, kita foto kayak gitu. Nah, dipikir itu keren padahal itu merusak diri kita gitu sih. Oke, jadi harapannya teman-teman di luar sana harusnya bisa mengenal nafza melalui internet ataupun sumber-sumber lainnya dari ahlinya ya. Jangan sampai nyoba secara langsung. Soalnya kalau nyoba sekali, kalau dia mengandung zat aditif itu justru malah kecanduan ya. Oke, Sobat Funcast, sekarang kita akan masuk ke segmen selanjutnya nih. Segmen yang paling ditunggu-tunggu yaitu Suaraku. Yeay. Kali ini kita dapat 2 pertanyaan nih dari teman kita. Yang pertama, kenapa sih sekarang banyak banget perempuan yang nge-vape? Dan kira-kira itu untuk solusinya bagaimana ya? Oke. Bisa mulai dari Bunda dulu ya. Kembali lagi karena itu tadi, karena terlihat keren gitu bagi sebagian orang gitu ya. Jadi ketika semuanya kan sekarang serba visual ya, apalagi kalau di media sosial gitu kan, kalau ada tampilan video yang keren, kemudian ada tampilan foto yang keren, ini seakan-akan ini menjadi salah satu hal pokok ketika disuguhkan di media sosial. Kalau kita di media sosial kan pasti seorang perempuan pengennya kelihatan cantik kan ya, kelihatan langsing, fotonya dong kayak Bunda Asih itu biasanya, kalau foto harus kelihatan langsing ya gitu. Gitu. Nah, itulah yang menjadi salah satu hal bahwasanya era vape saat ini yang banyak dikonsumsi oleh kalangan remaja adalah tadi ingin ikut terlihat keren gitu ya di media sosial. Salah satunya itu gitu ya. Dan juga FOMO tadi, kayaknya kalau nge-vape ini lebih relate dengan kehidupan remaja kan. Biasanya kalau orang-orang yang mungkin sudah lansia atau mungkin jarang kan yang nge-vape gitu ya. Jadi ini seakan-akan menjadi bukti bahwa kita ini loh generasi saat ini loh ikutan tren saat ini. Nah, mungkin salah satu hal yang membuat banyak sekali orang-orang yang nge-vape dan merasa keren itu gitu, karena ingin memvalidasi dirinya bahwa dia itu keren, dia itu ikutan tren saat ini dan dia tidak mau ketinggalan gitu sih. Oh iya, benar-benar. Gitu. Kalau dari Kak Puri, kira-kira sama nggak ya? Atau ada faktor lain gitu yang menyebabkan teman-teman, terutama cewek ini khususnya, yang mereka ikut-ikutan nge-vape? Bener yang disampaikan sama Kak Asti tadi, bahwa mungkin ikut-ikutan gitu ya awalnya, biar terlihat keren gitu ya di media sosial. Tapi balik lagi sebenarnya mereka itu mau kan kalau misal di usia muda gitu ya, produktif gitu, kita kan harapannya hidup lama ya, gitu. Harapannya kita hidup lama gitu. Kalau kalian berprestasi, kemudian kalian terkena penyakit di usia muda, akan amat disayangkan gitu ya. Jadi saya harap nih tren-tren seperti ini tidak diikuti gitu ya, tapi dibarengi dengan kebijaksanaan kita gitu, bahwa oke, kita tuh memang di era yang kita ditampilin, disuguhin di sosial media itu bahwa gaya seperti ini tuh keren gitu mungkin. Tapi bahwa perlu disadari tidak semua tren itu cocok di diri kita gitu ya. Kembali lagi, apa sih yang terbaik buat diri kita? Saya rasa sih gitu ya. Kalau Zaki seperti apa Zaki? Oke, Dita dan Kak Tuntasnya pastinya emang bener-bener sekarang tren kayak ngasih makan Instagram, TikTok dan lainnya, kayak ngasih makan ya. Kayak ada meja kafe, ada vape, ada HP iPhone, kayak udah keren banget kan. Jadi emang itu sekarang booming banget dan emang aku rasa emang dari sendiri sekarang tuh udah banyak macamnya Ibu dan juga Mbak Puri. Ya, bisa dijelaskan Zaki seperti apa? Aku juga pernah lihat tuh, aku gak pernah nyoba ya. Kayak ada warnanya itu kayak pink imut gitu juga ada, kecil juga ada, jadi kayak emang bervariatif sekarang, nggak vape tuh besar botolnya gitu kan. Jadi menyesuaikan pasar ya. Betul, Jadi sekarang kalau udah untuk perempuan sekali. lebih ke pink cute kayak lucu nih gitu ya. Jadi bisa di custom sesuai
selera gitu. Iya. Terus rasanya pun Iya, ada yang baunya manis ya juga. Kak. Rasanya sih Bunda sih belum pernah Iya. coba. Cuma baunya itu Iya. juga semakin beragam Iya, gitu kan betul, ya. ada kayak candy, Oke. bubble gum, jadi kayak emang sekarang varian banget kak. Tergantung jati diri kita dan gimana cara kita milih buat selalu di hal yang positif aja sih kak. Oh, Gitu. benar, setuju banget ya sama Zaki ya. Iya. Oke, jadi gitu ya teman-teman solusinya. Kita harus tetap kembali ke diri kita sendiri untuk bisa berada di pendirian kita sendiri. Oke, dan tidak semua tren itu harus diikuti. harus diikuti. Iya. Oke, satu lagi nih pertanyaan dari @mf Yohana. Seberapa bahaya sih rokok bagi anak-anak di bawah umur? Mungkin bisa dari Zaki dulu. Sebagai duta ya Zaki coba. Iya, biasanya kan lebih tahu ya kalau dari teman-temannya sendiri mungkin. Oke, dulu aku mau cerita dulu nih. Pada saat aku kecil nih kak ya, dulu tuh aku pernah Pernah lihat nyoba teman. rokok? Iya. Dulu sama sekali, masih bersih. Jadi waktu aku kecil ini aku kan pasti SD ya kak ya nih. Nah temanku ada yang ngambil puntung rokok di jalan dan dia cobain katanya gimana rasanya itu katanya asem kak. Jadi kayak emang anak itu tuh banyak banget pengen taunya ya. Benar. Dan aku rasa emang itu adalah titik poin dimana kita tuh sebagai anak yang muda-muda gini, kalau di situ mengedukasi ke teman-teman kayak say no buat rokok gitu. Terutama kayak ternyata anak kecil yang belum pantas buat konsumsi aja udah kayak kepo dengan rasanya, apalagi kita yang remaja yang udah ada menggebu-gebu buat nyoba gitu kak. Jadi emang perlu banget buat kita lebih care, lebih menghindari dari rokok ini sendiri. Dan cara aku sendiri pastinya buat teman-teman sekalian ya emang nggak sefrontal tuh buat menolak, tapi cara pelan-pelan nih kayak ngomongin kalau bawa rokok ini bahaya. Dan emang buat keberlanjutan kita sebagai anak muda yang masih menjadi generasi penerus bangsa juga kan ya, harus bisa buat menjaga diri untuk menyiapkan diri kita ke depannya untuk menjadi yang lebih baik ke depannya gitu sih kak. Tadi kan ditanya sama Dita itu kan terkait bahayanya rokok. Bahayanya betul sekali. Kalau menurut Zaki sendiri kenapa sih dari tadi ini kita ngomongin ya kan kenapa sih bahaya sih bagi anak? Kira-kira hal yang paling terkecil deh itu. Iya. Ketika kamu ngerokok di usia anak gitu, apa sih yang kemudian terjadi di tubuh kalian gitu? Coba. Sepaham aku ya kak ya, pastinya kan menimbulkan rasa candu itu kak. Jadi kayak sekali coba lagi dan gak ada habisnya. Dan kita mulai nyobanya itu di usia muda nih kak. Terus gimana kondisi paru-paru kita di usia tuanya nanti kak? Bahkan bisa menimbulkan kematian juga kan ya kak. Jadi menurut saya memang sangat berbahaya sekali nih rokok ini. Benar. Selain apa namanya kalau yang kamu bilang tadi itu benar banget. Bahaya. Yang kedua bahwa anak-anak kalian tuh kalau mau beli rokok uangnya dari mana gitu kan? Iya, uangnya masih dari orang tua ya. Uangnya masih dari orang tua gitu. Dan apa namanya? Pertama, jadi kenapa anak-anak nggak boleh ngerokok selain dari alasan kesehatan yang tentu saja berbahaya? Ini nggak usah ditanya ya teman-teman, risetnya itu udah banyak gitu ya. Tinggal dicari aja seluruh dunia itu positif gitu. Yang pertama bahwa anak-anak itu dia nggak financially independent gitu kan, dia tidak mampu self sufficient gitu terhadap dirinya gitu, dia nggak mampu memenuhi di dirinya gitu. Bagaimana kalau mereka konsumsi rokok gitu satu hari misal katakanlah berapa 20.000, Iya, lebih bahkan ya. bisa lebih gitu kebutuhannya. Nah untuk setiap harinya mereka dapat dari mana gitu, jadi mereka tidak cukup untuk bisa memenuhi hal itu bukan suatu kebutuhan bagi anak-anak gitu. Jadi selain alasan kesehatan juga nanti dari alasan kecil itu gitu, dari kalian awalnya coba rokok kemudian kalian kan nggak punya uang, nanti timbul kejahatan yang lainnya gitu. Oh iya benar. Seperti yang sering kali kita tangani ya di bidang PPA gitu. Jadi awalnya itu ikut Gerbangnya. nongkrong. Iya, gerbangnya itu dari situ karena nggak punya uang gitu. Nggak cuma rokok deh, kalian nge-game gitu kan. Nggak ya top up nggak punya uang, itu adalah awal dari kalian melakukan kejahatan selanjutnya. Kejahatan selanjutnya itu apa? Mencuri. Kemudian kalian timbul karena apa? Kalian nggak mungkin minta uang ke orang tua kalian untuk beli rokok, ya kan? Betul. Nggak akan Jujur sih. iya nggak akan jujur, nggak akan diberi. Nah kemudian kalian sudah, orang tua kalian mungkin juga dimintai uang juga sudah cukup tahu deh, kayaknya nggak ada pembayaran buku lagi deh gitu kan, mau bilang apa lagi, SPP udah dibayar nih gitu kan. Jadi kalian putar otak nih, apa yang bisa HP-nya Zaki nih, iPhone gitu kan. Jual gitu. Kita mulai melihat potensi ya kan, 15 juta nih gitu kan. Terus kemudian mulai dari situ timbul kejahatan selanjutnya. Jadi tanpa disadari yaitu kejahatan itu muncul karena itu ya rasa penasaran yang kecil tadi gitu. Oke.
Oke, dan juga kalau boleh ditambahkan ya, kalau bahaya rokok sejak dini ini karena di masa anak-anak ini biasanya kan masa pertumbuhan nih, karena dia juga akan bertumbuh semakin tinggi, semakin besar dan lain sebagainya dari semua organ tubuhnya, otak ya kan, terus kemudian tinggi badan dan lain sebagainya. Nah, alangkah sayangnya karena rokok ini kan sesuatu yang racun ya dan bersifat berbahaya gitu ya, tidak hanya untuk yang memakai tapi juga bagi ini yang mendapat asapnya gitu kan ya. Nah ini kan atau perokok pasif ya bahasanya kita. Nah ini sama-sama bahayanya. Jadi tidak hanya langsung perokok aktifnya saja bagi anak-anak, perokok yang pasifnya ini juga sangat berbahaya karena ini dari berbagai jurnal kesehatan yang ada, ini ketika sudah terpapar, baik dia sebagai anak yang terpapar menjadi perokok pasif ataupun perokok aktif, ini juga akan sangat mengganggu pertumbuhan dia ke depan gitu kan, dari segi otak, dari segi organ tubuh lainnya juga. Jadi memang sangat tidak disarankan gitu sih. Oke, karena kan biasanya anak buat rokok itu dampaknya negatif ke dewasa itu juga sangat bahaya ya, apalagi buat anak-anak yang organnya itu mungkin belum sesempurna yang dewasa juga. Iya. Terus dari teman-teman yang perokok pasif pastinya kan ikut menghirup ya Kak, jadinya bisa ikut terpapar juga kan ya. Oke, terus kemudian Kak Dita, ini juga biasanya ada beberapa yang sempat menanyakan juga ke Bunda Asti nih, kira-kira kalau keluarga saya ini semuanya perokok nih, Bunda. Nah ini gimana nih sebagai seorang anak gitu kan? Nah satu, jadi di sisi lain karena sebagai orang tua juga harus dikasih tahu memang bahayanya asap rokok ini memang bisa mengganggu pertumbuhan seorang anak gitu ya. Mungkin bisa dikasih tahu ke ibu atau ayahnya kalau nanti saya terpapar asapnya nanti akan semakin berbahaya gitu. Nanti kalau misalnya berobat nanti bukan akan semakin mahal juga ya. Oke, seperti itu, dan juga tentunya akan mengganggu keuangan keluarga dan juga stabilitas dari keluarga itu sendiri. Jadi sebaiknya memang menghindar, orang tuanya tuh disuruh menghindar dulu kalau memang dia seorang perokok yang benar-benar aktif gitu kan. Kemudian sebagai seorang anak sikapnya ini gimana? Ya kamu harus memutus rantai itu gitu ya. Jangan sampai diterusin. Betul. Ini warisan negatif yang tidak seharusnya dilanjutkan gitu ya. Kalau seorang pewarisnya kekayaan tuh senang ya. Apa itu dilanjutkan? Bener, mau. Tapi kalau warisannya ini berupa orang tua yang perokok, nah kita juga harus mampu menjadi seorang perintis untuk anti merokok. Iya, benar banget. Aku setuju banget nih sama Bunda Esti. Oke, keren banget ya nih Kak. Terus aku sekarang mau tanya ke hal yang lebih personal nih, ke Kak Zaki, terus Kak Puri sama Bunda Esti. Mungkin dari Kak Puri dulu nih, ada nggak sih Kak sosok yang mungkin bisa jadi inspirator buat teman-teman supaya nggak terjerumus ke nafsu nih? Langsung ya, kalau aku sih contoh nyata Zaki Aula Ramadan. Benar loh teman-teman, jadi di Kabupaten Nganjuk ini Zaki ini adalah sosok yang bisa kita tiru ya. Zaki ini awalnya aku inget banget pas daftar forum anak dulu, kamu masih belum prestasi ya Zaki ya? Belum, oke. Dan kemarin ini kita perlu memberitahu ke teman-teman bahwa Zaki kemarin telah mendapatkan penghargaan dari Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bu Khofifah dan Bang Ini positif banget ya. Jadi bisa dijelaskan Zaki kemarin ikut lomba apa itu? Oke Kak Puri, pastinya kemarin juga dinaungi dari Dinas PPA juga, aku lomba video kreatif bersama teman-teman dari Fantasi juga nih, dan alhamdulillah mendapatkan juara sebagai video teredukatif gitu Kak, dan langsung diberikan oleh Bu Khofifah sebagai dari ketua sebagai gubernur dari Jawa Timur sendiri, sangat bangga sekali. Jadi grogi ya, ketika dimuji-muji itu Jadi malah Terus kemudian Kak Puri tidak hanya Zaki aja, tapi di Fantasi ini di sini tuh banyak benar sekali. banget. Ini yang mau aku bilang ya Kak Asti, Bunda Asti ini juga merupakan pembimbing dari Forum Anak ya. Bunda Asti bisa dijelaskan bahwa organisasi ini sangat positif gitu ya, memerangi
hal-hal negatif seperti ini di Betul kalangan. sekali. Jadi di Fantasi atau Forum Anak Nganjuk Jembatan Ya, Aspirasi. ya, ini merupakan salah satu organisasi yang luar biasa yang ada di Dinas Sosial P3A Kabupaten Nganjuk, karena di sini adalah menaungi anak-anak dari seluruh penjuru Nganjuk gitu Yes, ya, benar yang rumahnya ada di mana-mana gitu ya, tergabung di organisasi ini untuk berkegiatan positif. Kegiatannya apa aja sih kira-kira? Nah, banyak sekali, salah satunya adalah kita hadir untuk memberikan sosialisasi di radio Suara Anjuk Ladang bersama dengan Kominfo Nganjuk. Terus Kak Puri, aku tuh juga sempat, ini jujur ya dari hatiku sendiri gitu ya. Nah, ketika melihat pendapat anak-anak atau anak-anak yang ada di Fantasi sendiri, itu kadang-kadang sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang dewasa gitu ya. Jadi misalnya mereka itu kepingin ruang publik itu dijadikan seperti ini, atau mungkin ada aspirasi yang seperti ini. Nah, kadang-kadang apa yang mereka lontarkan atau yang mereka sampaikan menjadi pendapatnya itu tidak terpikir di orang dewasa. Nah, jadi mereka yang ada di sini itu kalau menurut saya ini benar-benar bisa menjadi contoh untuk teman-teman sebaya. Jadi anak-anak mampu menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah secara langsung gitu ya, baik melalui FKP ataupun musrenbang. Betul. Juga Mengkritik juga iya, boleh gitu banget, ya. gitu ya, dan juga memberikan contoh yang baik bagi anak-anak di Kabupaten Nganjuk. Itu sih. Oke, udah banyak banget nih contoh-contoh yang bisa dijadiin inspirator buat teman-teman supaya tidak terjerumus ke nafsa. Betul. Dari Forum Anak sendiri itu udah banyak banget ya programnya. Jadi buat teman-teman jangan sampai ragu-ragu ataupun bingung kalau mau punya aspirasi aku nyampein kemana ya. Boleh banget konsultasi ataupun nyampein ke Caranjuk ya. Mau curhat juga boleh ya? Oh iya, boleh banget dong. Kita ada di Jadi sebelum melakukan kenakalan gitu. Penasaran. gitu, boleh banget curhat di IG Tanya-tanya kita juga. ya. Oke, langsung aja DM. Untuk sekaligus juga untuk kasus-kasus yang memang harus dibutuhkan penanganan khusus, kita pun juga ada UPTD PPA Dinsos Sosial P3A Kabupaten Nganjuk, karena di situ untuk kasus kekerasan, pelecehan dan lain-lain juga akan langsung ditangani oleh ahlinya gitu Oke, ya. udah banyak banget nih yang nyediain forumnya ya untuk segala kasus tuh bisa ya. Terus kalau dari Zaki sendiri nih, role modelnya siapa nih? Oke, ini kesempatan aku buat jawab ya. Oke, role model aku siapa nih? Oke, jadi kalau aku sendiri aku sangat ngefans sih sama yang namanya yang dari COC nih Kak. Namanya Kak Rose. Tadi aku mau bilang itu, iya. Dari UI. Matematika ya, jurusan matematika. Alumni ya, sama-sama ya. Oh iya, iya Kak. Jadi Kak Rose ini juga emang keren banget dan dia tuh bisa di OC-OC kayak dia tuh bisa penerangan umumnya bagus banget tapi juga speaknya juga bagus, jadi kayak bisa jadiin contoh buat kita semua. Dan pastinya aku juga ngefans banget sama yang namanya Kak Jeremy Paulinus, udah kenal semua ya Kak. Aku kenal banget sih, tapi dia nggak kenal aku. Oke, jadi Kak Jerome ini kan emang dia beasiswa ke Jepang ya Kak ya, dan punya berbagai bisnis mulai dari content creator, bisnis bimbel atau bimbingan belajar, bahkan juga F&B atau food and beverage. Jadi Kak emang multi talent, banyak talentanya, juga banyak bisnisnya, jadi Kak amin bisa nyusul kayak beliau gitu ke depannya. Itu kan makanya aku bilang apa contoh role model anak Nganjuk ya Zaki aja gitu. Jadi dia kuriositasnya sudah mengarah nih ke depan, aku mau jadi apa nih. Udah ada gambaran ya. Oke. Ini kan tadi hal-hal yang sangat akademis banget nih ya kayaknya contohnya, tapi sebenarnya ada kok role model positif yang di luar dari hal yang akademis gitu, jadi nggak yang juara-juara olimpiade ya. Bahwa kemampuan anak-anak itu berbeda ya sebenarnya. Jadi temukan role model yang cocok di diri kamu. Misal kamu seneng animator ngedesain something, temukan gitu sosok siapa yang bisa kamu tiru. Misal desainnya bagus, editingnya bagus, atau kemudian dia broadcaster handal, atau dia penulis skrip terbaik gitu. Jadi banyak hal yang bisa ditiru, atau mungkin bahkan sekedar kalian suka K-pop gitu kan, kamu cari fan girl tuh sukses gitu kan, yang bisa saling sama channel EXO itu siapa gitu. Nah, Iya, itu benefitnya loh. itu cuma iya kan, bisnis juga kan. Karena itu curhat sedikit ya, teman aku itu justipernya K-popers itu, dia itu 1 bulan itu profitnya Omsetnya? ya bisa puluhan juta. Nah. Cuman dari Nganjuk loh kerjanya, nggak usah kemana-mana.
gaji 2 digit. Ya, Gila. jadi menyambung nih dari apa yang disampaikan oleh Zaki dan juga Kak Puri yang punya role model, kemudian dari Kak Puri sendiri berkaitan dengan tidak hanya secara akademis saja. Ini saya juga mengutip dari apa yang disampaikan oleh B.J. Habibie ya. Nah ini salah satu beliau ini salah satu orang yang luar biasa yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia ya. Kendati sudah almarhum, tapi beliau ini punya satu kutipan yang sangat menginspirasi mungkin buat semuanya, yakni IQ yang tinggi atau akademis yang tinggi itu mungkin tidak akan terlalu penting ketika kamu ini tidak menerapkan disiplin dan juga ketekunan gitu ya. Nah gitu. Jadi ketika kamu mungkin tes IQ, waduh IQ ku ternyata rendah, aku nggak usah. Nah itu ternyata ini adalah sesuatu hal yang salah gitu ya. Jadi ketika kamu merasa aku tuh udah belajar mati-matian tapi aku kok nggak pinter-pinter, kok nggak nilaiku naik-naik, itu bukan menjadi hal masalah gitu ya ke depannya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kamu ke depan tidak disiplin dan juga tidak tekun gitu ya dalam menjalani satu bidang yang kamu sukai gitu ya. Itu kuncinya. Jadi kita bisa punya role model dari berbagai sumber ya. Betul. Mulai dari forum seperti yang K-pop tadi, itu juga banyak banget benefitnya ya. Jadi kita bisa sharing-sharing juga sama teman-teman yang ada di forum tersebut. Betul. Mau musik, tari, boleh semuanya. Iya benar. Sesuai sama hobinya masing-masing ya. Oke. Gak terasa nih Sobat Fancast, kita sudah sampai di segmen terakhir nih. Hari ini kita udah dapat banyak banget insight terkait nafsu, terus inspirator, dan juga banyak banget sharing-sharing terkait forum-forum yang ada di Kabupaten Nganjuk sendiri. Nah, terus intinya kita tuh jangan sampai ngabisin masa muda yang gemilang ini cuman karena coba-coba nafsu. Kita harus bisa pilih lingkungan yang sehat, terus punya kesadaran diri sendiri, dan pastinya pinter-pinter buat riset ya, karena sekarang udah banyak banget teknologi yang pasti bisa kita research dengan mandiri. Oke, sekarang aku mau nih tanya juga dan juga minta tolong ke Kak Puri, Bunda Esti dan juga Zaki buat kasih kata-kata buat teman-teman di luar sana supaya tetap semangat menjalani hari dan terhindar dari hal-hal negatif. Kak Zaki dulu deh. Oke. Pastinya kalau dari aku yang udah aku katain dari tadi, pokoknya teguh pendirian dan jadi versi terbaik dari diri sendiri sih Kak Dita. Karena apa? Emang kita tuh hanya dipengaruhi oleh diri kita sendiri, nggak bisa nih kayak disuruh teman buat gini tuh nggak bisa. Yang penting tuh niat kita dari awal. Dia yang penting tuh kita fokus buat kita kembali diri sendiri, buat kembali yang terbaik dan juga untuk mencapai hal yang kita inginkan dulu sih. Sebagai prinsip utama kita sebagai anak remaja yang menuju masa depan yang gemilang. Wih, keren banget nih. Jangan lupa dicatat ya Sobat Fancast. Terus kalau dari Bunda Esti gimana nih? Kak Puri dulu. Aku udah siap nih. Kalau aku sih sebagai anak muda, habiskan jatah gagalmu ya. Jadi nggak apa-apa penasaran terhadap sesuatu yang positif yang untuk achieve diri kita ya, meraih sesuatu gitu. Jadi gagal nggak apa-apa, it's okay, pendidikan misal, tapi yang penting kita berusaha terus itu tadi ya, berusaha terus. Jadi setidaknya walaupun kita tidak nyampe sini, kita harus target yang paling tinggi kan. Walaupun nggak nyampe sini, tapi kita berusaha terus bisa sampai sini gitu. Mendekati itu nggak apa-apa, yang penting kita berusaha gitu. Oke, keren banget nih dari Kak Puri. Oke, yang terakhir dari Bunda Esti nih. Kalau saya sih selalu memegang kata-kata ini ya ke anak-anak saya, ke teman-teman yang lainnya gitu. Dan kata-kata ini adalah jangan malu dengan diri kamu gitu ya, jangan malu dengan keadaan orang tuamu mungkin, jangan malu dengan lingkungan sekolahmu, tapi malulah ketika kamu belum berusaha, kamu belum berdoa. Nah itu baru malu gitu. Kamu malulah ketika kamu menjadi pemalas, tapi jangan malu dengan segala keadaanmu gitu ya. Harus berusaha, harus semangat anak Indonesia gitu. Iya, keren banget nih. Oke, terus terima kasih juga buat Zaki, Kak Puri dan juga Bunda Esti. Terima kasih juga buat Diskominfo. Hari ini aku punya satu jargon nih dari Diskominfo. Boleh dong kita jargon bareng-bareng? Oke. Oke, jargonnya itu Dimasku ya? Iya, Ya, betul Oke, sekali. nanti kalau aku bilang Dimasku, jawabnya Inovatif, jawabnya inovatif, maju, aman dan semakin kuat. Sinergi kuat ya. Berarti Dimasku inovatif, maju, aman, Sinergi kuat. Oke, yuk. Yuk. Dicoba itu dicoba. Oke, coba dulu ya. Oke, coba dulu ya teman-teman. Dimasku Inovatif, maju. Bentar, Diskominfo inovatif kan? Infonya ya. Ya, Diskominfo inovatif. Inovatif. Salah.
maju, aman, sinergi kuat. Dan terima kasih juga ini untuk Pak Subandi sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk yang baru yang telah memberikan ruang untuk forum anak Nganjuk ini bisa berkontribusi di radio kesayangan kita, yakni Radio Suara Anjuk Lada. Iya, gitu ya. Oke, Sobat Fancast, itu dia episode kita hari ini. Jangan lupa untuk terus pantengin podcast kita selanjutnya karena kita bakal bahas banyak banget hal di luar sana yang pastinya bermanfaat. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye Sobat Fancast.